Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat orang tua siswa calon peserta didik baru kelas 7 yang saya hormati, dan anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan. Pertama-tama mari kita puji dan syukur kehadirat Ilahi Bobi, bahwasanya dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada pagi hari ini Senin tanggal 12 Juli kita dapat bersiraturahmi walaupun secara daring. Mudah-mudahan ikatan batin kita tetap masih menyatu. Dan ibu ucapkan selamat kepada orang tua siswa calon peserta didik baru di lingkungan SMP 9 Purwakarta periode tahun 2021-2022 kepada putra-putrinya yang telah diterima. Dan mudah-mudahan kami dapat memberikan pelayanan yang lebih prima, tentunya dengan sesuai harapan ibu dan bapak. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan keberadaan lingkungan SMP 9 Purwakarta sejak tahun 2007 sudah berdiri. Jadi keberadaan SMP 9 Purwakarta itu sudah kurang lebih 13 tahun dengan periodisasi kepala sekolah 7 kali. Dan pada akhirnya keberadaan SMP 9 Purwakarta dengan periode kepala sekolah yang 7 kali pergantian mendapatkan akreditasi A untuk SMP 9 Purwakarta serta berlokasi di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, RT 7 RW 02, walaupun keberadaannya di diskotik di sisi kota saeutik, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan aktivitas dan keberhasilan serta prestasi SMP 9 Purwakarta bagi seluruh siswa maupun bagi guru-gurunya semuanya. SMP 9 Purwakarta mempunyai rombel 21 yang terdiri dari setiap kelas, setiap angkatan 7 kelas, berjumlah seluruhnya siswanya 621 orang. Jadi dalam hal ini alhamdulillah sumber daya manusianya bagi SMP 9 Purwakarta sudah cukup. Untuk guru pun tenaga pendidik baik PNS maupun non PNS itu berjumlah 32 orang, sedangkan tenaga kepegawaian atau tata usaha dengan penjaga sekolah itu sebanyak 12 orang, baik GTT maupun PNS. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk lebih memperkenalkan, lebih mengetahui tentang keberadaan SMP 9 Purwakarta, silakan Ibu dan Bapak atau anak-anakku sekalian melihat website dari SMP 9 Purwakarta. Yang terhormat orang tua siswa, calon peserta didik, serta anak-anakku sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah, sejak bulan Maret saya menjabat menjadi kepala sekolah SMP 9 Purwakarta dan mendapat tugas tambahan di lingkungan SMP 9 Purwakarta. Setiap kepala sekolah tentu mempunyai visi, mau diapakan ini sekolah. Begitupun dengan saya mempunyai visi untuk meningkatkan prestasi, tentu berdasarkan akhlak mulia. Visi tersebut
tidak akan dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari keluarga besar SMP 9 Purwakarta, mulai dari para wakasek sampai kepada penjaga sekolah. Alhamdulillah semuanya kondusif, semuanya membantu, semuanya mendorong, semuanya kerjasama dengan tekad yang bulat untuk memajukan sekolah. Kami menjabarkan visi dari kepala sekolah dari saya menjadi visi sekolah, yaitu menjadikan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan berakhlak mulia. Dari visi sekolah tersebut kami jabarkan menjadi 5 misi. Ibu dan Bapak, dalam pengembangan sebuah sekolah, selain dari kerjasama semua terkait dengan pusat pendidikan, di mana 3 pusat pendidikan antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan juga orang tua harus terjalin kinerja sinergis, kesinambungan harmonis antara ketiganya, sehingga terwujud tujuan kita menjadikan anak didik kita menjadi manusia yang berkualitas, baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun akhlak. Itu kami tidak menutup mata, tentunya dengan bantuan dari ibu dan bapak peserta didik calon peserta didik SMP 9 Purwakarta. Maka saya mohon dengan sangat ibu dan bapak memantau putra-putrinya di dalam kegiatan-kegiatan persekolahan, baik akademik maupun non-akademik. Setiap sekolah tentu mempunyai suatu kebijakan. Maka saya pun dalam hal ini mempunyai suatu kebijakan yang betul-betul dapat diterapkan oleh ibu dan bapak dan diperhatikan oleh anak didikku sekalian, yaitu mengenai pembelajaran jarak jauh. Karena sekarang masa pandemik COVID-19 kita menggunakan daring. Tolong anak-anakku di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, tolong diperhatikan penggunaan IT yang lebih bijaksana, tapi tidak menutup kemungkinan bila mana anak-anakku dan ibu dan bapak perlu bantuan kami menyiapkan untuk luring, dalam arti kata tatap muka, tapi dengan ketentuan atas batas-batas tertentu dan tidak lepas dari prokes yang 3M. Tuh. Ibu dan Bapak, dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, siswa-siswi sebagai siswa baru tentu harus melaksanakan dulu kegiatan pelaksanaan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana MPLS merupakan program resmi dari pemerintah berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, yaitu dalam masa pengenalan sekolah. Maka resmilah siswa tersebut bukan sebagai calon lagi, tapi sebagai siswa SMP. Ibu dan bapak sebagai orang tua siswa sebagai calon peserta didik baru dan anak-anakku sekalian, kegiatan MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena di sini masa COVID dan pemberlakuan pembatasan pertemuan, maka kita laksanakan semua kegiatan MPLS itu secara daring. Apa itu MPLS itu? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa itu masa kalian mengenal di mana lingkungan sekolah, ada di mana lingkungan sekolah, bagaimana itu sekolah, apa programnya, bagaimana kurikulumnya, ekstrakurikulernya, bangunan dan sebagainya nanti akan dilihat oleh kalian dalam tayangan video berikut. Harapan Ibu dalam pelaksanaan MPLS ini, anak-anakku semuanya dilaksanakan secara tanggung jawab, karena kalau
anak-anakku sekalian sebagai calon, bukan sebagai murid nih, bukan sebagai siswa tapi masih calon, dilaksanakan secara tanggung jawab, insya Allah semua akan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian nanti kalau anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan pelaksanaan MKLS, ada tata tertibnya. Laksanakan tata tertibnya secara bertahap, secara rinci apa yang diinginkan oleh pelaksanaan MPLS itu, sehingga akan terjalin, sehingga akan terasa di dalam diri anak-anakku sekalian sebuah rasa disiplin. Oh, disiplin, tanggung jawab. Itu yang Ibu harapkan di dalam pelaksanaan MPLS ini. Yang selanjutnya adalah tujuan dari MPLS itu menjadikan peserta didik lebih mengenal sekolah, membentuk karakter, khususnya dengan kebijakan baru dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Pendidikan, yaitu tentang TDBA. Tentu di SD sudah anak-anakku ketahui. Itu TDBA itu tatanen di Balai Atikan, di mana anak-anakku harus bisa mencintai lingkungan, baik bumi, tanah, air, matahari. Jangan hanya memanfaatkan saja, makanan dimanfaatkan, sudah itu ada sampah dibuang sembarangan. Tapi di sini anak-anakku dibentuk karakternya, dituntut peduli terhadap lingkungan. Bukan hanya memanfaatkan, tapi mengolah menjadi hal yang lebih baru lagi. Dalam MPLS ini mudah-mudahan anak-anakku lebih peduli lagi dengan lingkungan, lebih peduli lagi dengan sampah, lebih peduli lagi dengan yang ada di sekitar kita. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, serta orang tua siswa calon peserta didik yang saya hormati, mudah-mudahan pelaksanaan MPLS ini dapat membekas di hati anak-anak dan juga dapat menumbuhkan karakter di hati anak-anak kita sekalian. Sebelum menjadi siswa, maka dilaksanakan dulu kegiatan MPLS dengan tema membangun karakter. Bangun karakter siswa, bangun karakter anak kita melalui tatanen di Balai Atikan sana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.